Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are in good condition in your own home. Okay, nice to meet you. In this occasion, I will explain about kisi-kisi PAT Bahasa Inggris. Oke, sebentar lagi kalian akan PAT ya. Yang semangat belajarnya. Langsung saja, kalian ambil gadget kalian, buka kisi-kisi bahasa Inggris yang sudah Ustazah Sari share di grup kelas masing-masing. Oke, kalau sudah, kita lihat. Ada 6 materi pokok yang akan diujikan dalam PAT. Jangan khawatir, soalnya hanya 20 saja ya. Oke, yang pertama adalah materi descriptive text. Yang kedua, simple present tense. Yang ketiga, present continuous tense. Yang keempat, degree of comparison. Yang kelima, simple past tense. Dan yang keenam adalah recount text. Untuk materi 1 dan 4, kalian sudah belajar dengan Ustazah Sari di sekolah. Sedangkan materi 5 dan 6 kalian belajar sendiri, mandiri di rumah. Tapi jangan khawatir, soalnya nggak terlalu sulit ya. Oke, yang pertama kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu descriptive text. Apa saja kira-kira yang akan ditanyakan? Dalam kisi-kisi, kalian baca pada bagian indikator soal, ya. Yang di sini ada penjelasan, disajikan sebuah teks deskriptif sederhana, siswa dapat menentukan fungsi sosial teks. Nanti kalian akan diberikan sebuah teks, kemudian ada pertanyaan. Nah, akan ditanyakan fungsi sosial. Biasanya pertanyaannya adalah, what is the social function of the text? Biasanya pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, apa jawabannya? Nah, kalian ingat ya, descriptive text itu tujuannya adalah untuk apa? Apa ya? Nah, biasanya adalah to describe. Ya, to describe apa? Teks itu isinya tentang apa? To describe, nah isinya tentang apa? Kemudian yang akan ditanyakan yaitu tentang informasi rinci tersirat dan tersurat. Apa artinya? Ya, yang penting kalian membaca dengan teliti isinya teks tersebut apa, maka kalian pasti bisa menjawabnya. Kemudian yang terakhir adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata ya yang ada dalam teks tersebut. Oke, descriptive text itu tentang itu yang ditanyakan. Yang kedua adalah simple present tense. Simple present tense yaitu tentang daily activity. Simple present tense tentang daily activity. Oke, pertanyaannya langsung saja yaitu disajikan beberapa kalimat simple present tense. Siswa dapat menentukan kalimat yang benar. Nah, di situ nanti ada beberapa kalimat simple present tense. Kalian harus memilih kalimat mana yang benar yang sesuai dengan simple present tense ya. Ingat, they, we, I, you, he, she, it. They, we, I, you, he, she, it. Ingat ya, they, we, I, you tidak suka S. Itu kuncinya ya. Kemudian selanjutnya yaitu present continuous tense.
Untuk present continuous tense, ingat present continuous tense itu bedanya dengan simple present tense apa? Kalau simple present tense yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari, kata kuncinya kalian perhatikan subjek they, we, I, you, dan he, she, it, perbedaannya. Sedangkan untuk present continuous tense adalah menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang. Ingat bagaimana kata kuncinya? Kata kerjanya memakai kata kerja ing, ya. Kata kerjanya memakai kata kerja ing. Dan keterangan waktunya memakai now atau at present atau at the moment, etc. Dan ingat, kalian juga harus memperhatikan tentang to be-nya. To be-nya is, am, are. Is untuk he, she, it. Am untuk I. Are untuk you, they, we. Ya, oke. Selanjutnya, kita langsung saja. Disajikan sebuah gambar. Nah, nanti ada gambar. Kalian harus melengkapi kata kerjanya sesuai dengan kaidah present continuous tense, ya. Kalian pilih yang kata kerja ing, kemudian to be-nya yang sesuai pakai is, am atau are, ya, sesuai dengan subjeknya. Kemudian disajikan sebuah kalimat negatif. Kalian dapat merubahnya ke dalam bentuk interrogatif. Negatif itu yang ada not-nya, ya. Dan interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan. Jadi kalimat negatif dijadikan kalimat pertanyaan. Oke, selanjutnya yaitu degree of comparison. Ingat degree of comparison? Degree of comparison adalah kalimat perbandingan. Bagaimana membandingkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau kalian bandingkan sifatnya. Degree of comparison. Yang bagaimana ya degree of comparison itu? Ya, kalian harus ingat ya, bagaimana untuk kata kerja yang mempunyai suku kata satu. Ya, yang bersuku kata satu. Itu kalian pakai ditambahkan er untuk lebih dan ditambahkan est untuk paling. Ya, ini untuk lebih, ini untuk paling. Untuk bersuku kata satu. Sedangkan yang bersuku kata lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Maka untuk tingkat lebih kita pakai more plus adjektifnya. Sedangkan untuk tingkat paling kita pakai the most plus adjektifnya. Kalian nanti bisa buka materi ya di buku masing-masing. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu simple past tense. Aduh, ternyata banyak sekali ya grammarnya ya. Nggak apa-apa, jangan putus asa. Karena ini adalah soal-soal yang mudah yang Ustazah Sari berikan. Simple past tense. Disajikan sebuah dialog, kalian dapat melengkapi dengan kata kerja bentuk kedua dengan tepat. Soalnya ada dua saja. Simple past tense itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau. Kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Untuk bentuk positif, subject plus verb to. Oke, subject plus verb to. Untuk negatif bagaimana? Subject plus did, not plus
verb 1 ya, bukan verb 2. Untuk interrogatif bagaimana? Kita pakai did di depan, plus subjek, plus verb 1. Ya, gampang sekali ya. Jadi di sini hanya kalian dapat melengkapi dengan kata kerja bentuk kedua dengan tepat. Kalian cari kata kerja bentuk kedua di situ. Oke, yang terakhir adalah recount text. Ya, Ustazah Sari hapus dulu. Baik, recount text adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman yang sudah dilalui pada waktu lampau. Ya, ciri-cirinya adalah kata kerja yang digunakan dalam teks tersebut adalah memakai kata kerja bentuk kedua. Ya, di sini Ustazah Sari memberikan 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Ya, disajikan sebuah teks recount tentang hobi masa sekolah dasar. Siswa dapat menjawab pertanyaan isi teks. Ya, paling hanya sekitaran when, where, who, what. Ya, remember when itu apa ya? Kapan. Kemudian where itu di mana. Who itu siapa, dan what itu apa. Ya, oke. Begitulah untuk kisi-kisi PAT Bahasa Inggris kelas 8. Ya, insya Allah kalau kalian belajar dengan tekun, memperhatikan yang sudah Ustazah Sari jelaskan, mempelajari yang sudah Ustazah Sari kasih ketika kita masih berkegiatan di sekolah, mengerjakan tugas ketika kalian di rumah saja, Ustazah Sari yakin kalian pasti bisa sukses dalam PAT. Oke, sekian dulu dari Ustazah Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.